Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke acara kita pagi ini, obrolan sehat dan berisi. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Topik kita pagi ini adalah KUHP baru menuai protes. Lantas kelebihannya apa? Sudah hadir bersama kita Bang Said Damanik. Beliau adalah praktisi hukum yang sudah 36 tahun lebih berkecimpung dalam dunia hukum. Ini ada pertanyaan dari dari YouTube, Sugiono Nevada, mungkin dari Amerika mungkin. Dia mengatakan bahwa di Indonesia ada 3 daerah yang membolehkan kumpul kebo, yaitu Minahasa, Bali, dan Mentawai. Kemudian dia bertanya lagi, jangan main hakim sendiri. Ya, jangan main hakim sendiri, menelanjangi atau mewakili orang yang kumpul kebo. Pasal kohabilitasi berdelik aduan ini merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah lantaran menurutnya perbedaan di publik terjadi secara diametral. Dia bertanya lagi, kalau delik aduan nggak bisa Satpol PP melakukan penggerebekan. Pasal KUHP lama yang telah dibatalkan MK, pasal penghinaan presiden merupakan delik umum yang membuat aparat penegak hukum bisa bertindak langsung. Sedangkan di KUHP yang baru disahkan, pasal penghinaan presiden bisa diproses pidana jika presiden maupun wakil presiden melakukan pelaporan atau pengaduan. Ini tadi Abang sudah jawab ya. Nah, ini dari Abang yang mengenai jangan main hakim sendiri, dibilang sama Pak Sugiono, ya silakan. Baik, Saudara Sugiono bahwa mengatakan di Indonesia ada 3 yang agak bebas lakukan perselingkuhan, Minahasa, Bali, dan Mentawai. Saya kira ini perlu diteliti, ini benar apa enggak kan gitu ya, ya kan? Karena setahu saya itu Minahasa, Bali, dan Mentawai itu pun banyak sekali umat beragama. Banyak yang baik, yang taat di sana banyak juga gitu ya, keluarga-keluarga yang baik-baik di sana banyak gitu. Jadi siapapun itu di Indonesia ini memang nggak boleh nggak boleh sembarangan juga lah ya, selingkuh sana selingkuh sini. Dengan kata lain tidak ada free sex di Indonesia. Ya, saya berani jamin itu karena kita umumnya negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa. Dan semua beragama. Memang di negara lain ada yang tidak ada beragama, itu silakan aja lah, itu urusan dia. Jadi semua mengagungkan pernikahan ya. Yang kedua, kalau memang ada yang sah suami istri dan ada yang keberatan melaporkan, itu namanya delik aduan. Delik aduan artinya adalah perkara itu nggak jalan kalau nggak diadukan ke aparat hukum. Kita jawab ya, Bang, ada kalau bisa ditarik. Memang betul Satpol PP nggak boleh masuk. Betul Suradi, silakan. Ada Pak Suradi dari Depok, kita sabar. Ya, selamat pagi Pak Suradi. Selamat pagi Pak Said Damanik. Ya, silakan. Ya, dengan hostnya nih. Tuhan berkati kita Pak. Ya, Suradi. Ya, saya sebenarnya suka cita Pak dengan terbitnya undang-undang pidana yang baru ini, ya kan? Karena ini kan produk anak bangsa gitu. Walaupun ada kekurangan segala macam ya wajar lah, kan ini buatan manusia bukan buatan Tuhan. Ya kan, tambah lagi kita kan udah punya KUHP, kita juga produk sendiri nih KUHP, kita hari ini kan klop lah sudah, ya kan, produk anak bangsa. Jadi menurut saya memang ya harus KUHP ini kan acuannya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45 kan udah undang-undang dasarnya seperti itu Pak. Jadi tidak boleh menyimpang apapun juga. Ya kalau memang ada masyarakat yang ada pro dan kontra, ya kita terbuka saja. Memang ini negara demokrasi, tapi demokrasi berpancasila Pak, bukan demokrasi yang barbar ya, atau demokrasi yang dari luar sana. Ini demokrasi Pancasila itu bagaimana? Musyawarah dan mufakat kan begitu Pak. Saya kan etika dan sopan santunnya, dan tambah lagi ya itu kayak kepala negara di Guinea di kita beradab ya. Iya, kita ini bangsa beradab loh Pak. Pancasila itu dibuatkan oleh para pendiri bangsa kita ini, yang mereka kalau saya bilang manusia setengah dewa loh Pak, ya kan? Ya, segala yang sudah mereka rangkum di 5 pasal itu dan nanti dijabarkan begitu ini Pak, begitu luas ininya kan? Ya, jadi saran saya maju teruslah anak bangsa ini supaya tercipta tertib hukum dan berkeadilan Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Masih Pak Suradi berarti memberikan masukan ini ya, luar biasa ya. Kembali kepada dasar hukum negara kita, Pancasila dan UUD 45, bukan berdasarkan demokrasi India atau yang lain-lain ya. Terima kasih.
Ya Bang, tadi kita lanjutkan tadi Pak Sugiono pada mengatakan dengan adanya pasal ini jangan lagi Satpol PP melakukan penggerebekan atau bermasyarakat ya, banyak itu kan orang ditelanjangi, digiring, ya jangan gitu. Oh ya gini, Sugiono. Ini negara hukum, itu pasal 1 ayat 3 UUD 45 ya, semuanya harus berdasarkan hukum. Bahkan di KUHP baru dikatakan gini pasal 1 ya. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundangan yang telah ada. Jadi nggak bisa juga main hakim sendiri, ya kan? Jadi mesti ada para penegak hukum yang proses gitu ya. Nggak boleh itu main gerebek, razia dan sebagainya, apalagi menelanjangi itu nggak benar ya. Itu menghakimi diri sendiri. Silakan kalau ada ketangkap apapun itu perbuatan pelanggaran hukum, tindak pidana yang terjadi, laporkan kepada polisi, laporkan. Cuma polisi pun harus terbuka, siap dan betul-betul secara ikhlas melayani dan rendah hati semua laporan yang ada. Karena gini, kalau kesadaran hukum masyarakat makin tinggi, memang polisi makin repot gitu loh, ya kan? Ya juga jaksa, juga pengadilan, ya, Bung Tony. Saya ingin katakan kalau saya sidang di pengadilan itu parkirnya karena susah. Jadi memang semua mulai sadar hukum gitu. Jadi mulai rame ya semuanya. Wah, jadi semua harus tanggap sikap. Cuma menyikapi KUHP yang baru ini, tolong kembali saya ulangin lagi supaya diperlukan kehakiman melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional terus menerus melakukan sosialisasi, pencerahan, penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya paham apa itu KUHP itu, benda apa sih KUHP itu, biar mereka jelaskan. Yang kedua juga Kejaksaan Agung, tugas kalian ini untuk memberikan penyuluhan. Juga tentu kalau kampus-kampus mau lakukan itu silakan juga, baik juga dukung pemerintah yang ada gitu ya, karena semua harus bekerja sama. Saya kira begitu ya. Jadi nggak ada hakim menghakimi sendiri dan juga nggak ada proses yang terjadi kalau nggak ada pengaduan. Delik aduan maksudnya ada kalau delik itu diadukan gitu loh. Ya, diproses kalau terbukti ada bukti-bukti yang kuat. Kalau nggak ada bukti yang kuat ditarik kembali boleh, namanya aduan. Aduan itu tarik kembali kalau memang dia nggak ada dasar hukumnya ataupun akhirnya ada perdamaian. Saya kira gitu. Iya, baik. Cukup menarik sekali. Tapi kita harus dengarkan dulu yang satu ini. Silakan Sarah.